Inna lillahi, Haji 2021 resmi gagal oleh Muti Nidaul Fitria. Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang secara resmi mengumumkan pembatalan ibadah haji pada Kamis 3 Juni 2021. Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Menak mengatakan pertimbangan itu merupakan hasil komunikasi dari hati ke hati dengan DPR RI, alim ulama, pimpinan ormas Islam, dan tentu dengan penyelenggaraan haji dan umroh khusus. Juga berdiskusi panjang dengan KPIH. Maka keputusannya keberangkatan jamaah haji dibatalkan. Diumumkan bahwa alasan utama dibatalkannya pemberangkatan jamaah haji 2021 adalah karena pandemi COVID-19 yang masih melanda dan membahayakan para jamaah haji. Jadi, pembatalan dilakukan adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan para jamaah haji dari Indonesia. Selain itu, Menak Yakut Khalil juga telah menyebut pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait kuota 1,8% jamaah haji dari Indonesia. Mestinya, kepastian itu disampaikan Arab Saudi pada 28 Mei yang lalu. Menurut pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, nilai bahwa putusan Menak sebagai langkah yang terburu-buru. Masih ada ruang berdialog atau cara lain, karena Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi dan sebenarnya masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kuota dari 60.000 jamaah yang diizinkan Arab Saudi, 45.000 jamaah dari luar negeri, dan 15.000 dari dalam Saudi. Tentu kabar ini akan melukai hati para jamaah haji Indonesia. Benarkah alasan dibatalkannya itu karena pandemi COVID-19? Padahal tahun 2020 saja diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan Indonesia mengirimkan 1.000 jamaah haji. Lalu, kenapa hari ini sudah dengan resminya dibatalkan? Bahkan jika dibandingkan dengan perjalanan ke luar negeri atau perjalanan internasional, selain Arab Saudi masih bebas dilakukan. Pun sebaliknya, Indonesia masih menerima WNA untuk masuk Indonesia di masa-masa pandemi ini. Sudah menjadi rahasia umum jika dana haji rakyat Indonesia yang terkumpul selalu melebihi target. Dan ironisnya, dana tersebut selalu direlokasikan untuk investasi menyokong perekonomian negara. Padahal itu adalah uang rakyat, dan itu uang khusus untuk ibadah. Dan tak sedikit dana haji tersebut dikorupsi oleh para pemangku jabatan. Kebijakan ini seolah mempermainkan umat Islam. Umat terus didorong untuk taat syariat dalam satu aspek, semisal haji, zakat, dan infak. Namun, ketika dana terkumpul malah dimanfaatkan untuk berbagi kepentingan politik yang licik ala sistem demokrasi kapitalis. Rakyat kecil terus digenjot untuk gotong royong bangun perekonomian negara. Sedangkan para pemangku kebijakan melakukan korupsi, ongkang kaki, menikmati fasilitas dan kenikmatan hidup. Sungguh kezoliman yang nyata. Saat umat Islam yang loyal terhadap agama itu, mereka ingin taat syariat dan menerapkan syariat Islam secara kafah dan ingin menerapkan sistem politik Islam, justru tak pernah luput dari persekusi, fitnah dan adu domba sana-sini. Sistem demokrasi ini benar-benar keji dan hina. Memposisikan agama hanya untuk bahan jualan, untuk kepentingan politik kotor orang-orang yang ada di dalamnya. Maka seharusnya peristiwa-peristiwa ini cukup membuka pikiran kita. Begitu banyak tanda-tanda kezaliman yang telah menimpa kita. Masihkah kita akan berharap pada sistem yang bobrok ini? Sungguh, selama sistem demokrasi kapitalisme ini tegak, umat Islam dan ajaran Islam akan selamanya terhina. Maka, mari menjadi umat yang satu. Bersama-sama pahami Islam, dakwakan Islam, tegakkan syariat Islam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dari kezaliman ini dan memenangkan kita atas agama ini.